Siapa di sini yang pengen dapat peringkat 1? Atau kalian susah banget nih caranya buat ngedapetin peringkat 1 di sekolah kalian? Atau kalian udah pernah dapet ranking 1 tapi tiba-tiba ranking kalian disalib sama teman kalian karena kalian gak bisa atur strategi kalian? Nah, kalau ini yang lagi kalian alami, tonton video aku sampai habis ya. Jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian caranya supaya bisa mendapatkan peringkat 1 dan juga mempertahankan peringkat 1. Jadi selama aku bersekolah di SMK itu aku alhamdulillahnya mendapatkan peringkat 1 dan aku itu bisa mempertahankan dalam 6 semester sampai akhirnya aku itu bisa lolos di perguruan tinggi negeri. Tapi juga bukan hanya karena peringkat saja, tetapi di sini aku mau share tentang tips aku gimana caranya supaya mempertahankan peringkat aku sehingga nantinya itu bisa membawa aku ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu dengan masuk ke perguruan tinggi negeri. Tapi sebelumnya jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube aku supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Semoga kalian suka dengan video aku. Kalau misalkan kalian punya ide atau bahasan-bahasan yang pengen kalian bahas dan aku bikin videonya, kalian boleh banget DM aku di Instagram ataupun kalian komen di video aku di bawah ini. Nah, langsung aja ke yang tipsnya. Jadi tips yang pertama, aku dalam mendapatkan peringkat 1 ataupun mempertahankan peringkat 1 aku itu, yang pertama harus belajar dengan giat. Jadi jangan cuman belajarnya itu ketika mendekati ujian aja atau misalkan ulangan harian, karena itu sama aja sistemnya SKS kan, atau sistem kebut semalam. Nah, itu menurut aku nggak dianjurin ya, soalnya kalau misalkan sering belajar di malam hari atau misalkan pakai sistem kebut malam, itu nanti mata pelajaran yang udah dipelajari itu gak bakal masuk di otak. Jadi aku saranin jauh-jauh hari itu udah review, terus juga udah dicatat nih poin-poin pentingnya di dalam buku catatan atau misalkan buku paket yang kalian punya dari sekolah. Dan kalau misalkan mau mendekati ulangan, kalian itu jangan sampai H-1 baru belajar, karena itu nanti kita jadi nggak fokus, terus jadi ngeblank, pokoknya pikiran itu jadi kacau dan nanti itu akan berakibat kepada nilai kalian. Nah, tips yang kedua dari aku, pas kalian udah dapet nilai-nilai ketika pembagian rapot, kalian harus cek nih, atau kalian lakukan review atau evaluasi dari nilai rapot kalian. Aku sering banget buat catatan-catatan kecil kayak gini di buku catatan aku. Ini kebetulan aku bikin catatan pas aku masih SMK. Jadi di sini aku evaluasi nilai rapot aku dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 sampai nanti itu, pokoknya ini aku mendekati SNMPTN. Aku bikin ini itu sebenarnya persiapan untuk SNMPTN juga. Jadi aku udah bikin evaluasi nilai rapot ini dari semester 1. Tujuannya apa? Supaya aku tuh bisa ngeliat mana sih nilai yang kurang, mana sih nilai yang meningkat. Dan nantinya di sini aku juga nulis kayak rata-ratanya berapa. Misalkan contohnya buat semester 1 aku rata-ratanya 87. Nah, semester 2 berapa sih ningkat atau turun? Kan nanti kan juga pasti berpengaruh kan di dalam SNMPTN kayak gitu. Nah, kayak gini teman-teman, ini contoh evaluasi nilai rapot yang aku bikin pas aku itu di SMK. Jadi selama semester 1 sampai mendekati SNMPTN semester 5 itu aku bikin ini. Tujuannya itu buat apa? Jadi di sini
aku kayak ngebold gitu nilai-nilai yang menurut aku itu kurang atau bahkan nanti meningkat. Nah ini contohnya kayak gini nih, nilai olahraga aku itu semester 1 dapat 81, semester 2 nya ningkat, tapi semester 3 sampai semester 4 nya turun. Nah berarti di semester selanjutnya aku harus naikin lagi. Dan alhamdulillahnya aku dari semester 1 sampai semester 5 aku nggak ada yang remedial. Dari sini aku mendapatkan peringkat 1. Nih, ini nanti kalau misalkan udah ditulis semua, di sini aku bisa ngeliat rata-rata dari pengetahuan aku dan juga nilai keterampilan aku berapa. Setelah itu dibagi dan dapat deh ini adalah nilai rata-rata aku setiap semester. Nah, ini semester 1 aku dapatnya 87, semester 2 87 juga, semester 3 84, semester 4-nya 86 dan semester 5-nya ini aku dapatnya 84. Nah itu kan nilai aku kan ini aja aku bikin evaluasi nilai aku masih naik turun. Oke buat teman-teman penting banget buat kita itu bikin evaluasi nilai raport karena supaya kita tuh bisa tahu mana loh nilai yang harus kita perbaiki atau kita tingkatin dan juga harus kita pertahankan. Tips yang ketiga dari aku, selesai guru menjelaskan, jadi aku itu selalu bikin catatan-catatan kecil. Jadi aku tuh nyatetnya bukan di buku tulis, aku lebih sukanya itu nyatetnya di binder. Jadi selain bikin evaluasi nilai raport, aku di sini juga bikin catatan-catatan kecil gitu. Nih, jadi aku bikin walaupun kecil-kecil tapi kan yang mudah dimengerti juga sama diri sendiri. Pokoknya ini enak banget buat belajar secara mandiri. Jadi pas udah mendekati ulangan itu bakalan ngebantu banget sih menurut aku, karena kita nggak perlu lagi cari-cari di buku paket yang tebel atau misalkan kita itu jadi kayak pusing materinya mana aja sih. Karena kalau kita udah nyatet di buku catatan kita, buku catatan pribadi, itu nanti kita akan lebih teratur belajarnya dan juga nanti pas udah mendekati ulangan kita jadi lebih maksimal belajarnya dan juga mendapatkan nilai yang maksimal juga. Tips selanjutnya dari aku, kalau misalkan kalian udah mendapatkan peringkat 1 atau kalian udah bisa mendapatkan peringkat 1, kalian gak boleh pelit akan ilmu. Kalian itu harus bagi-bagi ilmu kalian ke orang lain, ke teman kalian misalkan yang bingung. Itu karena kalau misalkan kita punya ilmu terus kita salurkan ke orang lain, itu nanti bakal punya manfaat tersendiri bagi diri kita. Pokoknya teman-teman, aku yakin kalian juga bisa dapat peringkat 1 di sekolah kalian, di kelas kalian, sampai nanti akhirnya kalian itu bisa menggapai mimpi-mimpi kalian. Tapi jangan jadiin pula kalau peringkat itu bisa bawa kita itu menuju hal yang gak bagus, karena seringkali buat dapat peringkat 1 ini butuh pengorbanan, kayak kita itu waktu belajarnya itu kurang, atau bahkan kita itu harus belajar lebih giat lagi daripada yang lain, terus mulai start duluan daripada teman-teman kita. Itu nggak apa-apa, karena yakin banget kalau misalkan usaha itu nggak pernah mengkhianati hasil. Aku udah ngebuktiin sendiri ketika aku pulang dari sekolah terus aku ke tempat les buat belajar lagi, buat persiapan ke perguruan tinggi negeri, itu semuanya akan terbalaskan sesuai dengan usaha kita. Pokoknya teman-teman terus semangat, jangan sampai menyerah. Aku yakin kalian juga bisa dapat peringkat 1 di kelas kalian. Semangat terus. Dan tips yang paling penting teman-teman, kalian gak boleh nunda tugas-tugas dari sekolah, karena ini tuh bakal ngehambat banget prestasi kalian yang bakal kalian gapai. Kalau kalian itu udah terbiasa nunda pekerjaan atau tugas dari sekolah, itu nanti bakalan berimbas ke tahun-tahun berikutnya ketika kalian itu bersekolah. Jadi misalkan semester 1 nih kalian udah punya kebiasaan buruk di nunda-nunda tugas ataupun PR, itu nanti bakalan jadi beban pikiran kalian sendiri. Apalagi biasanya kan kebanyakan tugasnya itu kelompok atau tugasnya individu. Kalau tugas individu kalian bisa tuh atur jadwal kalian sendiri supaya buat ngerjain tugas-tugas itu. Tapi
kalau tugasnya itu kelompok gimana nih Kak caranya? Nah itu kalian harus atur sendiri nih, atur strategi sama teman-teman kelompok kalian. Kalian bicarakan baik-baik supaya nanti nggak terlalu mendekati deadline ketika pengerjaannya. Tujuannya biar nanti tugas-tugas kalian nilainya itu juga bagus dan juga maksimal. Yang terakhir banget nih teman-teman, jangan bandingkan nilai kalian atau kesuksesan kalian dengan orang lain, tapi jadikan orang lain itu sebagai motivasi. Karena tujuannya itu buat meningkatkan semangat belajar kalian. Karena kemampuan tiap orang, tiap teman itu kan pasti beda-beda. Di dalam suatu kelas pasti ada aja kemampuannya itu yang di atas kita ataupun di bawah kita. Kita harus tetap menghargai teman kita. Dan kalau ada yang bertanya, kita sebarkan ilmu yang kita miliki. Tapi kalau ada teman kita yang pengetahuannya itu di atas kita, kita bisa mengambil ilmu tersebut, kita bisa berdiskusi bareng dengan orang tersebut sampai akhirnya nanti kita kebagian juga ilmu-ilmu dari teman kita yang rata-ratanya itu di atas dari kita. Pokoknya jadikan dari kalian itu yang dahulu itu sebagai pembelajaran untuk diri kalian yang akan datang. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu dia tips dari aku supaya kalian itu juga bisa mendapatkan peringkat 1 dan juga mempertahankan peringkat 1. Ikutin terus ya tips dari aku. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube aku supaya channel YouTube aku itu semakin berkembang. Kalau misalkan kalian itu bingung sama aku atau pengen tanya-tanya, kalian bisa komen di bawah atau bisa DM aku di Instagram karena aku pasti ngebales pesan dari kalian. Terima kasih semuanya. See you di next video selanjutnya.